Perkenalkan, nama saya Natanila Zerina Yakti, NIM 19.00001146 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Ahmad Dahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta hidayahnya kepada kita semua. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada hari ini. Bapak Ibu yang terhormat serta teman-temanku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai pentingnya bersabar. Kita sebagai manusia dalam menjalani hidup tentunya melalui berbagai cobaan. Cobaan silih berganti. Berbagai cobaan yang berliku-liku telah kita lewati, kita lalui. Ada berbagai macam cobaan yang menghampiri kita, seperti kita sakit, kita tertimpa musibah, kita kehilangan orang-orang yang kita sayangi, itu semua termasuk musibah. Dengan adanya berbagai cobaan, maka sikap manusia dalam menghadapi cobaan itu berbeda-beda. Ada yang marah, ada yang menangis, kemudian ada yang meratapi nasib, mengeluh, kemudian ada yang sabar dan menerima dengan ikhlas, dengan lapang dada. Itu adalah sikap atau ekspresi manusia ketika mendapatkan musibah. Nah, dengan adanya berbagai cobaan tersebut yang Allah berikan kepada kita, tujuannya apa? Bukan semata-mata ingin melihat hamba-Nya sengsara. Bukan itu. Tetapi karena Allah itu sayang kepada kita, Allah itu mencintai hamba-Nya, dan Allah ingin mengetahui seberapa jauh sih kualitas iman kita. Maka ketika kita menerima berbagai cobaan, seharusnya kita bersyukur karena kita masih diperhatikan oleh Allah. Allah ternyata mencintai kita dengan diberikan adanya cobaan itu. Jadi kita tidak boleh berburuk sangka kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesungguhnya Allah SWT jika mencintai suatu kaum itu maka diujinya terlebih dahulu. Maka barang siapa yang rela menerima cobaan itu akan diberikan keridaan oleh Allah. Dan barang siapa yang tidak bisa menerima cobaan tersebut, maka kemurkaan yang didapatkannya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, yaitu sabar adalah bagian dari iman, dan iman itu adalah kepala dari tubuh. Maka dengan adanya berbagai cobaan, berbagai masalah yang menimpa diri kita, seharusnya kita adalah bersyukur, kemudian lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih bisa bersabar dan menahan diri kita. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sabar. Sabar ini dibagi menjadi 3. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah. Yang kedua adalah sabar ketika kita tertimpa musibah. Yang ketiga adalah sabar ketika kita mendapatkan kesenangan. Kemudian saya akan menjelaskan ketiga macam sabar tersebut. Yang pertama adalah sabar dalam menjalani perintah dan larangan dari Allah. Itu artinya ketika kita melakukan perintah seperti ibadah, sholat, puasa, zakat, itu tentunya pasti menemukan berbagai hambatan. Nah, dengan adanya itu kita harus bersabar, mampu menjaga emosi, kemudian bisa mengontrol diri. Selain perintah, kita juga harus bersabar dalam larangan Allah. Berbagai hal yang telah Allah larang seperti mabuk-mabukan, kemudian judi, kemudian meninggalkan sholat, itu semua adalah hal-hal yang dilarang Allah. Dan kita
Sebagai manusia perlu menjaga hawa nafsu agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Jadi ketika kita tertimpa musibah, kita lagi sakit, itu kita lebih baik mendekatkan diri kepada Allah. Jangan mengeluh, ini gimana kok sakit, ini gimana. Nah, itu tidak boleh. Ya boleh mengeluh, namun kita lebih baik adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Seperti itu. Sabar yang ketiga ini adalah sabar akan kesenangan. Nah, kita tidak tahu kan ternyata kesenangan itu termasuk cobaan dari Allah. Jadi kita harus bisa mengontrol atas kesenangan yang kita miliki. Dengan adanya kesenangan tersebut, kita harus bersabar, lebih mendekatkan diri kepada Allah agar kita tidak rakus, tidak merasa kurang. Jadi kita bisa lebih bersyukur dalam menerima berbagai kesenangan tersebut. Nah, dengan adanya penjelasan tadi mengenai sabar, semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih sabar dan bisa mengamalkan perilaku sabar di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih dekat dengan Allah, serta bisa mensyukuri apapun yang menimpa kita. Mungkin sampai di sini materi yang saya sampaikan terkait pentingnya bersabar. Semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.